Ramai-ramai soal narasi kecurangan jelang pemilu 2024 ini akan kami bahas bersama dengan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Ray, selamat sore, apa kabar? Sore, baik alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau Ya. Anda membagikan perspektif soal pernyataan Anies Baswedan tadi. Munculnya beragam narasi kecurangan jelang pemilu, ada ketidakpercayaan publik yang muncul bahkan sebelum rangkaian kampanye ini dimulai. Anda menanggapinya bagaimana? Saya kira karena dua faktor ya. Faktor pertama tentu karena keterlibatan presiden di dalam pelaksanaan pemilu ini langsung atau tidak langsung ya. Secara langsung itu kan ada anaknya beliau sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi ini gitu. Itu yang secara tidak langsung ya. Nah dan juga soal bagaimana Gibran macam-macam lah ya dan seterusnya itu dalam prosesnya itu yang memang ya bisa berakibat berimplikasi terhadap kepercayaan publik akan netralitas presiden. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal putusan MK-MK yang kemarin. Putusan MK-MK yang kemarin itu juga memberi gambaran kepada kita bahwa bahkan pada tingkat Mahkamah Konstitusi sekalipun kemungkinan intervensi itu bisa masuk kok gitu. Jadi dua hal inilah yang menurut saya menjadi sebab. Bung Ray? Audionya Bung Ray Benar, ya. boleh Tapi diulang kembali Bung Ray? Bung Ray, mohon maaf saya potong, tadi sempat tidak terdengar suaranya, boleh diulang kembali? Nah, yang kedua adalah soal adanya putusan MK-MK yang menyatakan ada dugaan masuknya, kira-kira begitulah ya, intervensi orang lain di dalam proses pembuatan aturan atau di Mahkamah Konstitusi itu gitu. Yeah. Nah, dua pokok persoalan inilah menurut saya mengakibatkan sekarang muncul narasi soal ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu kita ini gitu. Ditambah mungkin yang harian-harian. Yang harian itu kan soal isu misalnya banyaknya baliho yang dipasang dengan menerbitkan atau melibatkan aparat keamanan gitu ya. Dan adanya kerusakan-kerusakan terhadap baliho-baliho tertentu. Dan adanya hambatan-hambatan yang dialami kepada calon peserta pemilu tertentu dan seterusnya gitu. Nah kalau kita menyikapi juga pernyataan dari Gibran tadi, kalau kemudian ada kecurangan silahkan laporkan. Nama Gibran kan juga belakangan juga di pasangan Prabowo Gibran ini dituding ada pihak polisi yang ikut memasang balihonya begitu. Nah konsistensi pernyataan ini bagaimana Anda menangkapnya kemudian? Iya tentu itu pernyataan normatifnya, tetapi pernyataan normatif ini nggak selalu bisa menyelesaikan kekhawatiran orang, keraguan orang dan seterusnya gitu. Ya untuk menyelesaikan kekhawatiran keraguan itu orang itu sebetulnya bukan dengan menyampaikan lapor saja macam-macam, tetapi harus ada upaya juga yang dilakukan oleh katakanlah misalnya ini yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum adalah aparat kepolisian, yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum pemilu adalah Bawaslu gitu. Nah, oleh karena itulah Bawaslu dan kepolisian saya kira dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah suasana di mana ketidakpercayaan terhadap netralitas dalam hal ini adalah presiden makin menguat di tengah masyarakat. Dan jadi saat ini sebelum kampanye sudah terlihatkah peran tegas dari kedua lembaga ini? Itu justru kalau terlihat sebetulnya narasi ini nggak perlu terlalu lama berkembang, apalagi sampai makin jauh gitu ya, makin masuk ke dalam benak kepala orang. Karena mungkin aksi dari dua institusi ini belum kelihatan. Yang ada mereka lakukan itu hanya menjawabnya secara lisan, tetapi tidak berupaya betul-betul untuk membongkar. Misalnya kasus apa yang terjadi di Pematang Siantar, apa yang terjadi dengan surat apa istilahnya itu ya, fakta integritas di Sorong gitu ya, soal bisik-bisik dua ASN yang merasa kemudian diarahkan untuk milih calon presiden tertentu, itu semua sampai sekarang nggak terbongkar gitu. Siapa, apa, mengapa dan kenapa gitu, dan tidak terbongkar itulah yang menimbulkan prasangka. Gitu. Nah, saling tuding kan akhirnya, terutama kan ini momennya belum sampai ke masa kampanye. Sehingga menurut Anda implikasi paling fatalnya apa? Kalau ini terus bergulir begitu, bahkan sampai dengan momennya sekarang ini belum sampai masa kampanye? Ada dua dalam pemilu kita itu sebetulnya yang paling penting untuk dijaga. Pertama tentu saja semua orang yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu harus taat hukum dan taat aturan. Itu yang pertama. Tapi ini nggak cukup sebetulnya. Harus muncul juga rasa percaya terhadap seluruh tahapan pelaksanaan yang di pemilu yang sedang dilakukan. Dan rasa percaya itu lebih khususnya lagi disandangkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum.
Jadi kalau sebetulnya mereka sejak dari awal bisa dipercayai oleh publik, tentu akan menimbulkan keyakinan bahwa semua narasi tentang apa namanya itu dugaan adanya pelanggaran, kecurangan itu ditepis dengan rasa percaya orang terhadap penyelenggara pemilu dan juga aparat penegak hukum. Nah, disinilah pentingnya selain bertindak berdasarkan aturan, selain melakukan sesuatu ya karena kewajiban oleh aturan, tapi mereka juga penting untuk menaikkan semacam kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka masing-masing. Gitu. Kondisinya sekarang aparat penegak hukum dan juga lembaga pengawas pemilu ini masih bisa dipercaya publik atau tidak menurut Anda? Sejauh ini itu yang saya sebut tadi, justru kan narasi ini makin berkembang, makin lama, makin luas karena orang belum melihat upaya-upaya yang betul-betul signifikan untuk mengatasi berbagai dugaan-dugaan orang ini. Sebut saja seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kasus soal dugaan adanya pengarahan yang dilakukan oleh aparat ASN di Boyolali atau yang terjadi di Sorong gitu. Kan sampai sekarang belum ada upayanya. Saya kira dalam konteks seperti sekarang tentu harus ditopang oleh Menteri Dalam Negeri. Karena itu kaitannya dengan PJ kan. PJ, Menteri Dalam Negeri harus mengungkit secara serius apa kasus ini terjadi hanya di Sorong misalnya atau melebar ke seluruh daerah. Bagaimana bisa peristiwa itu terjadi? Mengapa ada fakta integritas? Itu kronologinya baiknya disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa persoalan ini misalnya hanya spesifik terjadi di Sorong, nggak bisa digeneralisir terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sehingga Dan lebih dari itu ada penegakan hukumnya kepada mereka kalau dilakukan atau dianggap melanggar aturan. Sehingga menurut Anda setelah ada laporan kecurangan itu harus ditindak secara langsung begitu ya? Itu bentuk konkret dan itu yang akan berpengaruh nantinya? Saya kira kalau ditindak langsung dalam pengertian penegakan hukumnya itu bisa nomor 2. Yang paling penting itu ada penjelasannya dulu. Ada orang lihat ada upaya yang serius untuk mengungkapkannya. Nah ini misalnya soal surat integritas itu ya, fakta integritas itu. Ya. Itu sampai sekarang nggak jelas siapa yang bergerak. Bawaslu-nya kita nggak lihat bergerak, aparat keamanannya kelihatan nggak bergerak, Menteri Dalam Negerinya kelihatan nggak bergerak. Jadi isu begitu aja. Jadi yang muncul adalah asumsi kan, bayang-bayang, jangan-jangan ini bukan hanya terjadi di Sorong, tapi terjadi di banyak tempat dan sebagainya. Akan berdampak pada berjalannya pesta demokrasi ini. Bung Rey Rangkuti, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami sore ini. Selamat sore.